Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, pagi ini kita bergembira karena boleh berjumpa di dalam Seni Samadhi. Tentu saja sudah diharap-harap bukan? Wah, COVID-19 ini membuat kacau semuanya. Baru boleh ke gereja selama 3 kali. Tiba-tiba sekarang ini nggak boleh lagi karena macam-macam corona datang, hilang, ada lagi Omikron, hilang lagi, datang lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, salam sehat, kita tetap sehat semuanya. Begitu juga Bapak Ibu yang di rumah, kita selalu mendoakan semoga kita sehat semuanya. Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita. Jangan sia-siakan waktu yang diberi oleh Tuhan. Bangun tidur, cepat mandi, pakaian yang rapi. Kita menunggu anak cucu di meja makan. Siapkan juga makanan pagi dengan muka yang berseri-seri. Doa bersama, meminta pada Tuhan supaya anak cucu kita waktu bekerja berangkat dengan selamat, pulang pun dengan selamat. Kita antar mereka sampai di depan pintu dan kita berkata, anak-anak, cucu-cucu, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Begitu Bapak Ibu sekalian, kita jangan sembunyi terus di dalam kamar. Kita jangan menunggu anak cucu yang datang ke kita. Kita masih kuat, kita bisa bekerja. Sebab itu layanilah anak cucu kita dengan hati yang penuh kegembiraan, dengan hati yang senang. Kita pujikan satu pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Tuhan Yesus, kami datang dengan penuh sukacita, dapat berjumpa dengan teman-teman, dapat bernyanyi bersama, dapat juga
menyapa, dapat juga mendengar firman-Mu, dapat juga mendoakan, memberi salam mereka yang sedang berulang tahun, walau hanya melalui online. Kami terkadang merasa khawatir dan merasa takut dengan adanya COVID-19 ini ya Tuhan, yang belum menentu, kadang naik, kadang turun, sebentar hilang, sebentar datang. Tapi penyertaan-Mu tetap Tuhan kepada kami sekalian. Walaupun kami sudah senior, tapi Tuhan tetap berada di tengah-tengah kami. Lemah tubuh kami mulai mendatang. Kadang-kadang sakit-sakit di tubuh kami juga menyerang. Tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu berkata ya dan amin. Selalu melindungi, selalu menyertai kami sekalian. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan yang saat ini ada di rumah. Bagaimana nih kabarnya? Saya berharap kita semua tetap berada dalam keadaan yang sehat. Kalaupun saat ini ada Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang sedang sakit, kita terus doakan agar Tuhan sendiri yang terus berikan kesehatan, kekuatan untuk Oma Opa, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah.
Mari saat ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini untuk kami sekali lagi menikmati anugerah Tuhan. Di dalam hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan berikan kesempatan nafas hidup yang baru buat setiap kami. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk menikmati segala sesuatunya, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mau menghargai setiap pemberian, setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu pada pagi hari ini, pada hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kembali menguatkan kami, kembali mengingatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin setiap kami untuk kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-39. Mari kita mau membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita persiapkan Alkitab kita, mari kita membuka Alkitab Mazmur 39. Dan saya akan membacakan untuk setiap Bapak, Ibu, Oma, Opa yang ada di rumah. Mazmur 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh. Aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia. Dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepadaku, teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa yang ada di rumah. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup yang tak sia-sia. Kalau kita bicara soal hidup yang tak sia-sia, tentu setiap kita tidak ingin ya hidup kita ini kita jalani lalu berlalu begitu saja dengan sia-sia.
Kalau saya boleh tanya nih, Opa Oma, kira-kira sudah berapa lama kira-kira Bapak Ibu, Oma Opa hidup di dunia ini? Ya, apakah masih ingat umurnya saat ini umur berapa? Mungkin ada Opa Oma yang sudah berusia 70 tahun, ada yang sudah berusia 80-an, atau ada juga yang sudah berumur 90-an. Wah, luar biasa ya. Seperti mungkin Opa Eka ya, Opa Tantular dan rekan-rekan yang lain begitu ya, yang Tuhan sudah anugerahkan umur panjang buat setiap Oma Opa. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang baru memasuki usia lansia gitu ya. Mungkin di awal umur 60-an begitu ya. Atau mungkin kita sudah punya anak, cucu-cucu, atau bahkan Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan cicit kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kira-kira selama masa hidup yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita masing-masing, apa saja yang sudah kita lakukan selama hidup kita? Adakah momen di mana Oma Opa, Bapak Ibu Saudara mengingat begitu ya, di dalam kehidupan selama ini, pernahkah kita merenungkan apa saja yang sudah kita jalani semasa Tuhan berikan umur ini sampai hari ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, pemazmur yang kita baca pada hari ini yaitu adalah Daud. Dalam bagian yang kita baca pada hari ini sedang merenungkan hidupnya. Selama hidupnya apa saja yang ia sudah lakukan, apa saja yang sudah dia kerjakan, apa saja yang sudah Tuhan perbuat juga di dalam kehidupannya. Ia merenungkan kehidupannya di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu. Ada pencapaian tentu ya, keberhasilan yang kita tahu seorang Raja Daud begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ada juga kesalahan yang diperbuat oleh Daud. Dan di dalam perikop ini, Daud menyadari bahwa di dalam kehidupannya ia tidak lepas dari perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca melihat di dalam pasal yang sebelumnya begitu ya, kalau kita lihat di dalam Mazmur 38 yaitu bagaimana kita melihat Mazmur Daud di dalam ratapannya ketika ia sedang sakit. Di dalam kesakitan yang dia alami, dia datang kepada Tuhan. Memang Alkitab tidak menyatakan apa yang menjadi penyakitnya pada waktu itu. Tetapi sakit ini dipikir oleh Daud dan mungkin membawa kepada kematian. Begitu sakit dan bahkan ternyata mungkin sakit itu karena pergumulannya akan dosa yang pernah ia lakukan di hadapan Tuhan. Ketika tangan Tuhan menekan dia dengan kuat, mungkin keadaan ini terjadi setelah ia meratapi dosa, kesalahannya di dalam Mazmur 51. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja. Keadaan lemah tubuh ini pun ternyata di dalam Mazmur 39 ini yang tadi kita baca, kita melihat bahwa ternyata musuh-musuh Daud sudah bersiap-siap di hadapannya. Mereka berusaha untuk mengambil kesempatan dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, mereka berusaha menghancurkan hidup Daud. Dan pada waktu seperti inilah Daud merenungkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Dan di dalam perenungan Mazmur yang ditulis oleh Daud pada hari ini, kita mau belajar dua hal ya. Kita mau sama-sama mengingat dua hal yang kita bisa pelajari di dalam Mazmur 39 yang dituliskan oleh Daud. Yang pertama, Bapak Ibu Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama bahwa dalam kelemahan tubuh Daud, ia tetap memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat, di sana dikatakan aku keluh, aku diam, penderitaanku makin berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan yang berat itu dia katakan, aku berkeluh kesah kepada Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Daud sadar betul
bahwa manusia itu tidak dapat diandalkan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa ia percaya melebihi kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Daud selalu datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam keadaan lemah, sakit sekalipun, dia tetap memiliki waktu dengan Tuhan. Relasi yang dalam dengan Tuhan membuat Daud memiliki waktu mencurahkan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan. Di hadapan Daud ada musuh. Kemana ia dapat berkeluh kesah? Selain hanya daripada Tuhan. Dia tidak mau menjadi batu sandungan ketika dia harus mengeluh, aduh aku punya pergumulan ini, aku punya pergumulan itu, dia ceritakan kepada semua orang. Tidak. Dia memilih untuk diam. Daripada perkataannya, keluhannya, gerutunya itu justru menjadi batu sandungan bagi orang lain, dia memilih untuk diam dan dia berkeluh kesah dengan Tuhan. Bapak ibu saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kelemahan kita juga mungkin sering ya ingin bercerita kepada orang lain. Kita ingin sekali punya teman ya untuk kita bisa ngobrol. Jangan kira kita sudah berumur tapi kita pengen sendiri, tidak juga ya. Saya yakin oma opa pasti juga tetap mau ya bisa ngobrol, cerita sama teman-teman kita, sama orang yang tepat ya, sehingga kita tidak merasa sendirian. Tetapi justru seringkali di dalam masa-masa hidup kita, seringkali mungkin ada bapak ibu atau oma opa yang merasa sendirian, merasa kesepian, gak punya teman untuk menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita. Bahkan mungkin anak-anak kita dalam kesibukan mereka, cucu-cucu kita dalam aktivitas mereka mungkin kita rasanya gak enak, sungkan gitu ya untuk cerita sama mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, meskipun sendirian, meskipun kesepian, seperti Daud, kita diingatkan di dalam keadaan yang lemah, di dalam keadaan yang gentar, dalam keadaan kesepian, dalam keadaan kesakitan, kita dapat datang kepada Tuhan yang dapat diandalkan. Itu pelajaran yang pertama. Dalam keadaan lemah, kita tetap punya relasi yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Oma yang dikasihi Opa Oma yang dikasihi Tuhan, Daud mengajarkan setiap kita untuk mengingat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang fana. Ya, kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh, ya kita lihat di sana bahwa ia menyadari pada akhirnya semua manusia itu akan mati. Hidup kita ini seperti uap, sebentar saja hilang. Seperti bunga yang hari ini ada cantik begitu ya, dilihat hari ini cantik, tapi besok diinjak-injak orang, dibuang begitu saja. Pemazmur berkata di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, di sana dikatakan, umurku hanya beberapa telempap saja, artinya hanya sebesar telapak tangan, atau artinya jangka waktu hidup kita ini pendek. Seperti bayangan yang berlalu begitu saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam perenungannya mengingatkan kita bahwa hidup kita ini hanya sementara di dunia. Akan ada waktunya kita pulang ke surga. Tetapi selagi masih ada waktu, mari kita aware, sadar dengan kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah benar-benar maksimal untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya di masa lampau ya. Oh dulu saya sudah melakukan ini, oh dulu saya pelayanan, oh dulu saya seperti ini dan begitu. Benar, kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan di waktu yang lalu bisa melayani Tuhan. Tetapi kalau Tuhan masih percayakan hidup sampai hari ini, Tuhan pun mau kita sampai hari ini bisa memaksimalkan hidup kita untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi mungkin ya Bapak Ibu Saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mungkin merasa stres ya,
Gimana ya saya di umur yang seperti ini nih saya memuliakan Tuhan. Kalau saya sendiri jalan aja udah susah, sakit gitu ya. Susah untuk bergerak, susah untuk melakukannya seperti dahulu kala. Apakah saya tidak bisa memuliakan Tuhan di umur saya yang seperti ini? Tentu tidak, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Seorang yang bernama John Piper mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Artinya apa ini ya? Yang berarti Tuhan itu paling dimuliakan ketika kita itu dapat menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu paling dimuliakan ketika kita menikmati waktu hidup kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti harus melakukan ini dan itu, kesibukan ini dan itu, pelayanan ini dan itu, baru itu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, benar melayani Tuhan itu kita sedang memuliakan Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu adalah yang Tuhan inginkan adalah kita menikmati Tuhan di dalam setiap waktu hidup kita. Ketika kita melayani Tuhan, apakah kita benar-benar menikmati kesempatan yang Tuhan berikan itu? Ketika kita menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menikmati waktu bersama dengan Tuhan ketika kita bersuka cita. Kita menikmati Tuhan waktu kita sedang sakit. Kita menikmati Tuhan di setiap saat dalam kehidupan kita. Itulah momen di mana Tuhan paling dimuliakan. Karena apa? Karena kita merasa cukup dengan Tuhan. Tuhan memenuhi kehidupan kita. Kita menikmati kasih Tuhan yang besar. Terlebih kalau kita ingat bagaimana kasih Tuhan itu sudah dinyatakan di atas kayu salib. Bukti kasihnya kepada setiap kita, engkau dan saya sudah dinyatakan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Sehingga kita yang dahulu hidup sia-sia karena dosa, kini kita hidup dengan kehidupan yang sangat berarti karena Tuhan sudah memberikan kehidupan itu bagi setiap kita. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu begitu berarti karena kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kita. Mari kita pakai waktu hidup yang masih Tuhan percayakan sampai hari ini untuk menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Di dalam keadaan suka, di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan kuat, di dalam keadaan lemah sekalipun, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sehingga mari kita maksimalkan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat betul ya bagaimana seorang oma yang terkasih, yang kita kasihi bersama-sama baru saja dipanggil pulang oleh Tuhan. Tentu kita pasti sangat kehilangan ya, mengingat almarhum Oma Tantular yang sudah Tuhan panggil terlebih dahulu ke rumah Bapa di surga. Kita semua mungkin tahu ya bagaimana selama ini kesaksian hidup Oma Tantular. Ketika kita bersama-sama melayani, ketika kita bersama-sama bersekutu, ketika kita bersama-sama beramah tamah, kita melihat bagaimana kesaksian hidup Oma Tantular yang menjadi berkat bagi setiap kita. Bahkan di dalam usianya yang ke-91 tahun ketika ia mengakhiri hidupnya, kita melihat bahwa Oma Tantular adalah seorang oma yang setia dengan imannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Bukan hanya itu saja, semasa hidupnya sudah dipakai untuk menikmati waktu bersama dengan Tuhan.
Kemarin saya sempat mendengar begitu ya dari kisah dari anak bungsunya Oma Tantular ya. Mereka berkata setiap hari sebisa mungkin keluarga mereka punya waktu bersekutu dengan keluarga ya. Mereka bernyanyi dan merenungkan firman Tuhan. Dan bahkan ketika Oma di dalam keadaan lemah sekalipun, pada waktu itu Oma tetap ikut bernyanyi ya, meskipun Oma sudah berbaring waktu itu di rumah sakit. Oma tetap ikut bernyanyi lagu kesukaannya, yaitu El Shaddai. Ketika dinyanyikan meskipun suaranya gak bisa keluar, tetapi mulutnya tetap mengatakan El Shaddai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu menjadi ingat-ingatan, menjadi warisan iman bagi keluarga besar Oma Tantular. Melalui kehidupan Oma Tantular pun kita diingatkan untuk terus menjalani kehidupan dengan maksimal. Sehingga hidup kita tidak sia-sia, melainkan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sampai Tuhan panggil kita pulang di surga yang mulia. Sehingga kita bisa berkata menjadi komitmen kita semua, di umur saya yang kesekian ini, Tuhan mengasihi saya, mengasihi opa, oma, bapak, ibu, saudara. Di umur saya, di umur opa, oma yang saat ini, Tuhan mau memakai hidup setiap kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Membagi hidup dan iman saya kepada keluarga, anak, cucu, bahkan cicit dan juga semua orang di sekitar kita. Biarlah ini menjadi komitmen sekali lagi yang kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mau setia sampai Tuhan panggil saya pulang. Kiranya ini yang menjadi komitmen setiap kita. Mari Oma Opa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan sampai hari ini. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan itulah yang akan terus memampukan kami untuk hidup di dalam kehidupan kami saat ini. Meskipun di dalam keadaan lemah tubuh, keadaan yang sakit, keadaan yang mungkin merasa kesepian. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami mau terus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan sehingga hidup kami ini juga dimampukan untuk hidup maksimal, hidup bagi Tuhan. Sampai nanti Tuhan memanggil kami pulang ke rumah Tuhan di sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sambut teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kita nyanyikan bersama Happy Birthday dan juga panjang umurnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bapak Ibu, semua baik bukan untuk kita, hidup kita juga tidak sia-sia. Kita masih bisa bersama anak, cucu, menantu kami, dan juga kita boleh melayani, jangan dilayani. Kita nyanyikan bersama semua baik.
semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oma Opa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap menjalankan kehidupan kita dengan semangat, bergantung dengan anugerah Tuhan. Meskipun di dalam kelemahan, kita percaya Tuhan yang akan terus memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan, sampai Tuhan memanggil setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama mendoakan juga untuk teman-teman kita yang berulang tahun dan juga untuk Bapak Ibu, Oma Opa yang sedang sakit. Mari kita bersama-sama berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu. Meskipun kami masih harus bersekutu secara online, kami masih belum bisa bertemu, tetapi kami percaya bahwa kasih yang daripada Tuhan terus menolong setiap kami menjalani kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kalau saat ini ada opa, oma, bapak, ibu, saudara yang ada di rumah sedang berada di dalam kesakitan, dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang melawat, memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap opa, oma, bapak, ibu, saudara yang berada di dalam keadaan lemah tubuh. Secara khusus kami mau berdoa untuk Oma Maria Hananta, untuk Bapak Ibu Suhardi dan Bapak Ibu Sintanto ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap keluarga demi keluarga agar mereka melihat tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk keluarga besar almarhum Oma Eli, Oma Tantular ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menolong di dalam masa-masa kedukaan ini, Tuhan yang terus menghibur, Tuhan yang menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan. Secara khusus Opa Tantular di dalam kelemahan tubuhnya, kiranya Tuhan sendiri yang berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan Tuhan sendiri yang terus menghiburkan di dalam setiap harinya. Saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Februari. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, memelihara mereka. Kami mau berdoa untuk Ibu Esther Limena, Ibu Kayubi, dan juga Oma Maria Nasintanto yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dan Tuhan sendiri yang terus memimpin hidup mereka. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Setiap kehidupan Bapak, Ibu, Oma, Opa, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan sendiri yang terus memegang tangan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.